Kalau Anda menggunakan while, berarti dia tidak akan berhenti sebelum kondisi atau statement Anda itu Anda set false. Sama seperti tadi ketika kita memberi nilai n sama dengan 8. Kemudian while n lebih besar dari 4, print n, kemudian n sama dengan n kali 2. Print finish. Tidak akan berhenti sebelum statement ini bernilai false. Maka ketika kita run, nah dia akan terus melakukan looping tanpa henti sampai nilai ke berapapun ini kan ya. Kondisi supaya statement ini bisa berhenti. Ada banyak cara, salah satu caranya tadi bisa menggunakan, kita mau berhenti di iterasi keberapa. Misalnya ini, kita balik kurang dari kurang dari 16 misalnya. Kemudian kita run, berhenti loopingnya sampai mendapatkan variabel sebanyak ini. Itu looping yang tidak berhenti. Maka ketika kita menggunakan while agar ini berhenti, kita harus membuat statement ini supaya berhenti. Sehingga jadi seperti ini, 8, 16, finish. Ini bisa kita set seperti yang kita inginkan. Itu while. Tapi kalau for ini disebut sebagai looping yang didefinisikan. Artinya dia bisa berhenti sesuai dengan range nilai yang kita berikan. Contohnya misalnya, biasakan untuk memberi variabel awal, misalnya I sama dengan 2. For I in range, bisa menggunakan in range atau bisa menggunakan seperti ini tadi. Bisa menggunakan array. Nah, perhatikan kalau for, kenapa dia tidak melakukan perulangan yang tiada henti? Karena kalau for ini, dia akan menyesuaikan dengan range yang kita set di sini. Ini yang disebut sebagai member set. Jadi, perulangan dengan menggunakan for akan berhenti sesuai dengan set nilai yang kita atur. Di sini kita punya 4, 5, 16, 7, 8, 19. Maka for I sama dengan 2, in 4, 15, 6, 17, 18, 19, print I. Nah, kenapa I awal ini tidak di print? Ini dia tidak digunakan dalam perulangan ini sebenarnya. Dia hanya variabel yang kita definisikan saja, tapi kita tidak gunakan sebenarnya. Jadi tanpa ini pun akan menampilkan nilai ini. Nah, ini kemudian untuk apa? State awal, nilai awal itu digunakan kalau misalnya Anda mau membutuhkan nilai awal. Misalnya, I mau membandingkan. Ini jangan disamakan berarti. Ini nilainya I, oh ya, ini I, ini J. Kita gunakan J. Nah, kalau seperti ini, dia akan ditampilkan I-nya. Nah, kalau saya buat seperti ini, dia akan ditampilkan. Nah, 2, 2, 2, 2. Jadi, for-nya kenapa tidak ditampilkan nilainya? Kenapa malah membuat I sebanyak angka yang ada di for. Ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itu perbedaannya. Jika kita menggunakan salah satu variabel yang kita beri nama I, kemudian kita inisialisasi di awal bahwa nilainya 2, maka ketika kita membuat satu variabel perulangan J in 4 in range ini, maka dia akan melakukan print
I sebanyak jumlah nilai yang ada di sini. Jumlah angkanya ada berapa? Bukan dijumlahkan ya, tetapi menghitung ada berapa banyak nilai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia akan mengisi masing-masing array ini dengan angka 2. Jadi ini diisi 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tapi kalau Anda menggunakan print J, maka yang ditampilkan adalah isi dari array-nya. Ini. 4, 15, 6, 17, 8, 19. Tapi